Tom Hai dan juga Regner gagal untuk menjadi warga negara Indonesia kali ini karena mereka belum bisa untuk mengambil sumpah karena syaratnya harus ditandatangani oleh Ketua DPR RI. Susah banget sih ngomong DPR RI. Siapa lagi kalau bukan ibu itu. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini pecinta sepak bola di seluruh Indonesia benar-benar sangat-sangat kecewa karena sebenarnya kita berharap untuk berikutnya saat melawan Vietnam kita udah mempunyai komposisi yang luar biasa, yang komplit dengan datangnya Tom Hai dan juga Regner Mangun ini menjadi salah satu bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Dan keinginan pecinta sepak bola kali ini benar-benar pupus. Padahal dari klub masing-masing baik Tom dan juga Regner ini sudah mengizinkan untuk terbang ke Indonesia untuk menandatangani menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya liga di sana pun sedang bergulir, tapi mereka benar-benar diberi keistimewaan dan diberi izin untuk datang ke Indonesia untuk proses penandatanganan menjadi sahnya warga negara Indonesia. Sakno ya rek, wis waduk teko kono, teko Indonesia, ternyata ketua DPR RI-nya belum tanda tangan. Sibuk apa sih dia sebenarnya? Apakah sibuk mikirin rakyatnya? Nggak tahu, gelap. Tapi yang jelas baru pertama kali ini saya kira pada proses pengambilan sumpah gagal gara-gara belum adanya tanda tangan. Sebelumnya ada J. Itzes dan juga Nathan Chow yang sudah berhasil menandatangani dan mereka sudah bisa bergabung untuk skuad tim nasional Indonesia saat melakoni laga melawan Vietnam nanti. Akhirnya mereka bertiga pun kembali ke Belanda, tapi yang satunya memang udah resmi menjadi warga negara Indonesia, yaitu Nathan Chow. Tapi yang Regner dan juga Tom Hai benar-benar kecewa. Saya kira bukan hanya Regner dan Tom Hai yang kecewa, tapi kita semua pecinta sepak bola sangat kecewa, khususnya pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Karena kita berharap adanya kolaborasi permainan ala Eropa digabung dengan ala Asia, ini nanti akan menjadi sebuah permainan yang luar biasa pada pagelaran Piala Dunia kualifikasi kali ini saat melawan Vietnam. Tapi lagi-lagi kita semua gigit jari karena adanya kegagalan tersebut, maka Sintayong harus benar-benar nanti akhirnya harus mengubah komposisi lagi, memutar otak lagi untuk meracik strategi lagi yang mungkin sebelumnya memang sudah benar-benar dipersiapkan sebuah strategi yang luar biasa dengan adanya beberapa pemain baru yang masuk ke tim nasional Indonesia. Ada Nathan, ada Itzes yang digadang-gadang yaitu Regner dan Haye, ternyata gagal meskipun yang keduanya ini sudah berhasil mengambil sumpahnya, yaitu ada Itzes dan juga Nathan Chow. Tapi ya gimana lagi, banyak sih netizen yang berbicara di media sosial, kenapa kok sampai ketua DPR RI ini masih belum mau menandatangani, atau mereka sedang sibuk, ataupun ternyata mereka masih sakit hati dengan atas terjadinya politik yang terjadi di negara kita antar beberapa kubu atas adanya pemilihan presiden. Aduh ya opo iki rek, gak usah dielok-elokno lah, pemilu iki robot isine. Mungkin sudah 2 kali kita mengalami kegagalan yang luar biasa di pentas sepak bola. Yang pertama, kita kemarin gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia itu karena adanya penolakan salah satu kontestator dari Israel yang dianggap ini sebuah sesuatu yang memang nggak boleh diterima di Indonesia, dan akhirnya gagal. Dan berikutnya kali ini kita juga gagal mendatangkan pemain yang benar-benar sudah grade A, yang memang mereka juga berlaga di level yang tertinggi di negara masing-masing, akan tetapi kita masih gagal. Ya gimana lagi,
otomatis kita berharap untuk berikutnya, karena pasti akan diambil sumpah lagi kalau nggak salah perkiraan bulan Juni. Jadi kalau bulan Juni nanti sudah berhasil dalam proses pengambilan sumpah ini, tidak menutup kemungkinan kedua pemain ini nanti juga bisa untuk bergabung dengan skuad tim nasional Indonesia. Dengan gagalnya kedua pemain ini bergabung di skuad tim nasional Indonesia, saya kira Sintayong ini nanti akan membuat racikan-racikan baru, karena kita tahu ada nama Asnawi yang terkena akumulasi kartu dan tidak bisa bermain, dan juga satunya yang di sebelah kiri ada Sen Patinama yang juga masih dirundung cedera. Saya kira komposisi pemain ini akan ada perubahan-perubahan sedikit. Mungkin di sisi kanan tetap dipertahankan karena masih ada tandemnya, yaitu Sandy Walsh. Kalau sebelah kiri mungkin Sen Patinama tidak ada, masih ada Pratama Arhan. Mungkin nanti kemungkinan besar ada agak sedikit didorong maju ke depan, yaitu Justin Hubner. Kemudian Itses dan juga Nathan Cho mungkin berada agak di sisi belakang mendampingi Elkan Bagot dan Jody Amat. Kalau komposisi ini tidak dirubah, mungkin lini belakang ada Jordi, ada Elkan dan juga Nathan Cho. Jadi Itses agak didorong ke tengah, mungkin bisa bergandengan dengan Ivar Jenner. Kemudian di sisi depan kemungkinan besar karena tidak jadi bergabungnya Tom Hai, tetap saya kira ada pertarungan sengit kombinasi antara Rafael Struijk dibantu dengan second striker Marcelino Ferdinand. Mungkin ini akan menjadi sebuah komposisi yang keren kayaknya ya. Kita tunggu kejutan-kejutan yang diberikan oleh Sintayong saat melakoni laga melawan Vietnam pada tanggal 21 nanti. Jangan lupa merahkan stadion utama Gelora Bung Karno, dan juga jangan lupa siapkan kuota dan juga segera bobol wifi tetangga terdekat untuk kita nonton secara langsung. Indonesia yakin pasti mampu mengalahkan Vietnam dengan komposisi seperti ini. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.